الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا wa may yudillu bihi illal fasikin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kebermelimpahan rahmat nikmat dan karunia-Nya kita sampai hari ini masih beraktivitas sekaligus dapat meluangkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema singkat kita pada pagi hari ini adalah filosofi nyamuk bagi kehidupan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang saya bacakan tadi berkaitan dengan salah satu perumpamaan, permisalan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ayat ini turun berkenaan dengan sebagai jawaban atas perkataan orang-orang munafik ketika Allah membuat perumpamaan bagi orang munafik, yaitunya pada ayat 17 sampai ayat 19 Al-Baqarah. Masaluhum kamasalil lazzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yaitu perumpamaan orang-orang yang membawa kayu bakar, orang-orang yang membawa api, di mana api itu akan mengeluarkan cahayanya, dan pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala melenyapkan cahaya itu, sehingga orang-orang munafik tidak mampu melihat
Allah membiarkan kesesatan mereka, mereka tuli, mereka bisu, bahkan mereka tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini juga Bapak Ibu, mereka berkata, mungkinkah Allah yang maha luhur, yang maha tinggi ini menciptakan perumpamaan yang tidak berarti, perumpamaan yang tidak bernilai. Nyamuk, apa dia Tuhan menciptakan nyamuk? Nah, nyamuk, bayangkan Pak, orang-orang munafik seperti itulah. Apa maksudnya Allah menciptakan seekor nyamuk? Bahkan lebih kecil dari nyamuk, utuh, apa lagi Pak? Tungau segitu. Bisa lebih kecil dari itu yang tidak bisa terlihat oleh alat indera kita. Ya, Allah menciptakan itu, ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah, semuanya ada hikmahnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sesungguhnya Allah tidak merasa malu, tidak merasa ragu-ragu menciptakan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Tak malu-malu Allah. Walaupun orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, maksud Allah itu apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Kalau orang-orang dijawab secara imaniyah, secara iman, pasti dia meyakini bahwa kebenaran itu memang betul dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihaza masala. Adapun orang-orang kafir, Allah membuat perumpamaan itu sehingga mereka bertanya-tanya, untuk apa maksudnya? Dia tidak paham mungkin barangkali. Kalau secara imaniah akan bisa dijawab seperti orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir, dia menjawab secara akar nalarnya, sehingga akar nalarnya tidak bisa memahami tentang penciptaan berupa seekor nyamuk. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu Bapak Ibu, ada yang disesatkan oleh Allah. Sesat dewe dia. Tersesat memahami tentang perumpamaan-perumpamaan yang diciptakan oleh Allah. Wa yahdi bihi katsira, dan ada juga orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kecuali orang-orang yang disesatkan oleh Allah adalah orang-orang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari perumpamaan penciptaan langit ini dalam kehidupan manusia, ada kita mengambil filosofi dari perumpamaan nyamuk. Yang pertama Bapak Ibu, nyamuk itu prinsipnya, sifatnya suka mengganggu. Walaupun dia di siang hari atau di malam hari dia mencari makan, mengganggu, tapi dia sebelum ngigit gitu ngapor dulu ke telinga gitu, berdengung-dengung, bikin gaduh. Itulah nyamuk. Orang beristirahat diganggu, apalagi orang yang sudah kecapean, keletihan di siang hari, merebahkan badan, nah datang nyamuk, gigit.
Nah, ini Pak. Itulah seekor nyamuk. Bahkan nyamuk Bapak Ibu bisa membuat gaduh, bisa membuat ketidaktenangan di dalam kehidupan. Kalau kita bawakan di dalam kehidupan kita masyarakat, nah ini Pak, sifat-sifat yang dimiliki oleh nyamuk ini akan membawa suatu hal yang tidak baik. Artinya apa? Di mana di dalam kehidupan bermasyarakat itu yang biasanya nyaman, damai, tenang, adem, ayem, dengan datangnya sikap sifat perilaku nyamuk itu bisa mengganggu kedamaian, ketentraman, kegaduhan, baik secara langsung maupun melalui media-media massa. Secara langsung apa Pak? Orang tenang dalam hidup dicari orang. Walaupun Bapak Ibu beli alat apa itu nama sekarang untuk karaoke, ya badannya. Walaupun kita yang beli dewe, harganya lah mahal, buat kafe di rumah sendiri. Tapi kalau suaranya sudah mengganggu ketenangan orang kiri kanan muka belakang kita, lah sama perilaku nyamuk, mengganggu. Walaupun kita ngatoi ngapo nggak, alat-alat ku dewe, musik ku dewe, ngape? Tapi bagi orang-orang yang beriman, ada tenggang rasa. Tenggang rasanya ada. Bisa bae wong di belakang, di sisi kita itu mungkin sakit, ada anak kecil. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, lajulah kamu situ, aku bunyikan musik ini kan di rumah aku. Masalah terganggunya suara masuk ke rumah kamu, bahkan sampai menggelegar ke jendela pintu rumah orang, itu kan bisa mengganggu ketenangan orang. Inilah sifat-sifat watak perilaku manusia seperti nyamuk. Kalau tidak bikin kafe dewe di rumah, alat peredam suara, jangan sampai wong lain terganggu gara-gara itu. Kalau kita di mana-mana pun tinggal, tempat kita berada seperti itu, jadi musuh orang. Banyak musuh, bukan nyari kawan, tetapi nyari lawan. Banyak musuh, dimusuhi orang. Ini lemah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi dengan bertambah canggihnya teknologi, membuat orang bising. Makanya kadang-kadang orang nyari ketenangan itu bikin rumah jauh dari kebisingan. Aduh Pak, biar tenang katanya, biar nyaman hidup. Tapi namanya lama kelamo ada juga bertambah penduduk kiri kanan, akhirnya ramai juga. Nah, bikin kebisingan. Kalau kebisingan itulah setiap hari didengar, ndak enak juga, ndak nyaman juga, akhirnya pindah lagi. Kalau bagi orang-orang yang beriman, ada tenggang rasa. Walaupun kita yang punya, tapi itu mengganggu. Termasuk mungkin barangkali Bapak Ibu yang kita bunyikan itu adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada apa-apa lah pagi kita putar dulu, ngaji dulu. Kalau lah kebesar-besar lah sampai seperti orang jual kaset baik kan, nah juga itu mengganggu juga. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita mengaji, contohnya di masjid, kalau orang sudah ramai, jemaah itu ayolah. Walaupun yang kita baca itu adalah ayat-ayat Allah, kalau mengganggu orang sedang beribadah, sholat, dikecil volumenya. Jangan asik-asik gitu nih, kan ngaji, baca ayat-ayat Al-Quran, juga tidak boleh mengganggu. Seperti di hari Jumat gitu ya, sambil menunggu masuknya waktu Jumat, baca ayat-ayat Al-Quran,
terutama surah Al-Kahfi itu dibaca sampai tamat. Tapi kalau suaranya melengking-melengking Pak Daniel, itu mengganggu juga. Orang sedang sholat, tidak khusyuk lagi sholat. Walaupun kita sama-sama sholat, bacaan sholatnya dikeraskan, itu mengganggu orang di kiri kanan kita. Tak boleh. Ya. Makanya kalau di rumah kita juga sekalipun, kita juga tenggang juga orang kiri kanan maupun belakang kita. Kalau kita tinggal di hutan mungkin saja, ya kita tinggal sendirian. Itu sifat nyamuk. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan. Apa kata Rasulullah? Tidak beriman. Demi Allah kata Rasulullah, tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebut hal itu. Tidak beriman. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, maksud engkau ya Rasulullah tidak beriman itu siapa ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang mana tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman dengan kejahatannya, dengan keburukannya. Tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu Bapak Ibu, jangankan bau masuk surga, bau surga tidak dapat. Ya. Tapi saya yakin orang-orang yang beriman ada tenggang rasa dengan orang sesama, walaupun tetangga kita itu adalah agamanya berbeda dengan kita, ada tenggang rasanya. Apalagi kita ini sesama muslim, ya sesama muslim ada tenggang rasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, filosofi nyamuk ini di dalam kehidupan kita adalah nyamuk menimbulkan yang namanya penyakit. Penyebab bisa kepada kematian. Pertama tadi mengganggu baik. Yang kedua, kalau nyamuk sudah menggigit, itu sudah menyakiti. Bahkan bisa membawa kematian. Penyakit malaria, demam berdarah, penyakit kaki gajah. Bahkan di dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Raja Namrus beserta kaumnya, ini Pak, Raja Namrus yang begitu termasuk penguasa adidaya, tidak terkalahkan kekuasaannya, kehebatannya, malah Allah datangkan pasukan nyamuk untuk menyerangnya, selesai Raja Namrus beserta kaumnya. Jadi jangan anggap enteng uang-uang yang kita anggap remeh, kita rendah dalam kehidupan kita sehari-hari, tahu-tahu nyamuk pun bisa membunuh. Nah, nyamuk bisa membunuh. Begitu juga dalam watak perilaku kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Sering terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu perilaku menyakiti orang lain. Perilaku menyakiti orang lain itu baik berupa lisan. Lisannya begitu tajam. Jadi mulutnya itu bagaikan sembilu, bagaikan pedang, tajam. Sampai menusuk ke relung-relung hati. Kalau ngomong itu tidak nyakiti orang, tidak senang. Itulah sifat nyamuk. Kalau dia gigit, nyakiti orang. Kalau dia ngomong, nyakiti orang. Sehingga timbullah dari mulut tadi keluar merendahkan, melecehkan, menghina, mengadu domba, bahkan bisa saja menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Ada manusia seperti itu. Terutama kalau sudah berbeda pemikiran, muncullah namanya keributan. Tidak sepaham gitu ya, tidak sepaham, tidak sealiran. Nah, mulai timbul. Apalagi pilihannya tidak sama. Partai politik, ya, serumah itu ada 5 partai. Nah, silakan kita berbeda-beda dalam pemahaman, tapi kalau sudah sampai bercerai-berai,
bermusuh-musuhan, ini yang berbahaya. Ya. Terutama orang-orang yang tadi kalau berbeda paham, pemikirannya tidak jauh ke depan, sempit pemikirannya, dengan kata-kata pun bisa melukai orang lain. Apalagi dengan perbuatan. Jadi nyamuk tadi Bapak Ibu, kalau dia menggigit, menyakiti. Bisa saja setidak-tidaknya gatal gigitnya itu, bengkak gigit nyamuk. Kalau manusia juga seperti itu, kalau dia omongan sudah menggigit, menyakiti hati orang, apalagi fisik orang, itu kan berbahaya itu, berbahaya. Kalau bagi orang-orang yang beriman, dia akan berusaha memelihara lisannya, tidak basing-basing dia nak ngomong. Kalau orang yang tidak beriman, tidak sakit hati orang, tidak tersinggung orang, basing tidak dia omongnya baik. Kadang omong-omongan yang kotor, yang jorok, bahkan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia akan berusaha dengan lisannya, akan berkata lemah lembut, menyenangkan hati orang lain. Ya. Kalau tidak ngomong tuh mikir dulu aja bang, jangan asal bawa mulut ngomong baik. Mikir dulu, dikonsep dulu. Kalau tidak baca ngomong, dikonsep dulu. Sehingga omongan ke kita itu kamu perlu direkam dulu. Menyakitkan orang lain, menyusahkan orang lain, apalagi sampai menusuk-nusuk hati orang lain. Padahal kita tidak nyadari bahwa perlakuan kita, apa yang kita ucapkan sudah menyakiti orang lain. Mudah-mudahan orang yang beriman tidak akan merendahkan sesamanya, tidak akan menghina, tidak akan menghardik, tetapi dia akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain apabila dia berkata dengan lemah lembut. Yang ketiga Bapak Ibu, filosofi daripada nyamuk dalam kehidupan kita, bahwa nyamuk itu Pak mempunyai sifat rakus juga. Rakus, tamak, loba. Kalau dia menghisap darah sampai perutnya itu, bahkan dia kalau menggigit lepas dewe, mati dewe. Bahkan walaupun nyamuk itu kalau dia lah kenyang Pak, walaupun beresiko celaka dirinya, lajulah di situ. Itulah nyamuk. Ya, kalau lah menggigit, mengambil, menghisap sekenyang-kenyangnya. Bagaimana dengan perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya Bapak, apabila manusia mendapat sesuatu mungkin amanah katanya, menggunakan kesempatan itu aji mumpung. Menggunakan kesempatan itu, ini adalah kesempatan kita ini. Inilah banyak yang terjadi di negara kita yang korupsi yang tidak tanggung-tanggung, bukan ratusan juta lagi, miliaran bahkan triliunan. Ya, mereka tidak malu-malu lagi, malah melakukannya dengan berjamaah. Walaupun resikonya mati, walaupun resikonya penjara tantangannya. Kalau di Indonesia ini Bapak, itu jengoklah di TV itu, ya penjara itu katanya hukum mati besok berubah. Seumur hidup besok 10 tahun, besok lagi 5 tahun, besok lagi berubah lagi, dapat keringanan. Kalau di dalam Islam Bapak Ibu, bukan potongan hukum, bukan diskon hukuman, pengurungan dan sebagainya, tetapi kalau memang kata Nabi, anakku Fatimah binti Muhammad yang mencuri, potong tangannya. Tapi karena negara kita ini memang hukum buatan warisan kolonialisme dahulu, hukum itu masih bisa ditawar-tawar begitu. Hukum Allah masih bisa dirubah-rubah di dunia ini. Apalagi hukum buatan manusia masih bisa ditawar-menawar.
Walaupun orang, makanya apa Bapak Ibu, angka kriminalitas di Indonesia ini semakin menjadi-jadi ini karena hukum tidak bisa membuat orang jerah, hukum tidak bisa membuat orang menyadarkan dirinya merasa bersalah, tetapi merasa bangga dengan kesalahan-kesalahannya. Jadi sifat nyamuk yang ketiga ini, kalau dia dapat kesempatan sekali ini, tidak dihabisinya galau. Wong lain tidak usah dapat. Itu sifat nyamuk. Manusia ada seperti itu. Kepalangan tanggung, nak maling, nak mencuri, nak merampok, apapun risikonya, walaupun mati, masuk penjara, dicigo rasan di Indonesia ini. Tetapi itulah, ingat, kalau orang-orang yang beriman, segala sesuatu sudah melampaui batas, ya, Allah akan menurunkan azabnya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan perumpamaan-perumpamaan ini yang diciptakan oleh Allah menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, sehingga kita berusaha untuk menjauhi diri kita dari perilaku-perilaku apa yang telah dicontohkan oleh Allah kepada manusia, agar manusia mau mengambil hikmah-hikmahnya. Allah saja tidak merasa malu menciptakan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk, ya, tidak hina Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya orang-orang kafir, orang-orang fasik, yang namanya dia tidak mau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan menambah wawasan keagamaan kita terhadap apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ada semuanya hikmahnya, dan ada menjadi pelajaran sekaligus peringatan kepada manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.